Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau menyelami sesuatu yang mungkin terasa kecil nih, tapi dampaknya bisa luar biasa buat hidup Anda. Membangun kebiasaan. Hmm, Sumber kita kali ini buku Tiny Habits dari B.J. Fogg. Dia pakar perilaku dari Stanford. Kita coba bongkar idenya, gimana memulai dari hal super mungil itu bisa jadi kunci transformasi besar. tepat sekali. Seringkali kita mikir, wah perubahan besar itu butuh lompatan raksasa ya, butuh motivasi yang membara terus-terusan. Iya kan? Yang kadang susah dijaga. Betul. Nah, Fogg ini nawarin sudut pandang lain. Fokus kita hari ini, gimana memahami strategi di balik memulai kebiasaan dari tindakan yang, ya ampun, cuma butuh beberapa detik aja. Beberapa detik. Serius. Iya, dan gimana hal itu bisa tumbuh jadi sesuatu yang signifikan. Ini bukan soal maksa diri, tapi lebih ke arah mendesain perilaku secara cerdas gitu. Wah, menarik. Desain perilaku bukan paksaan. Oke, jadi misi kita jelas ya. Kita gali strategi praktis dari Fogg biar Anda bisa bangun kebiasaan baik, yang awet, yang tahan lama. Mulai dari yang paling gampang. Iya, mulai dari yang paling gampang dan lihat gimana dia tumbuh secara alami. Siap kita kupas nih. Siap, mari kita mulai dari intinya dulu ya. Filosofinya Fogg itu, mulailah dari sesuatu yang munggil. Dan dia benar-benar nekenin kata mungil ini. Mungil. Bukan cuma kecil ya, tapi mungil. Betul. Sesuatu yang bisa Anda lakukan kurang dari 30 detik lah. Dan rasanya tuh hampir, ya ampun gampangnya gitu. Terlalu mudah malah. Terlalu mudah. Contohnya gimana tuh? Kayak senyum ke orang pertama yang ketemu pagi-pagi. Gitu. Bisa jadi. Atau mungkin cuma naruh satu piring kotor langsung ke wastafel. Oh, oke. Atau yang Fox sering contohin, cuma lakukan 2 push-up setelah ke kamar mandi. 2 push-up. Kedengerannya sepele banget sih. Kenapa sih harus semudah itu? Kayak nggak ada artinya gitu. Nah, justru di sini pergeseran cara pandangnya. Kita kan sering gagal bangun kebiasaan karena terlalu ngandelin motivasi ya. Iya banget. Kadang semangat, besoknya udah loyo. Persis. Motivasi itu kayak ombak kan. Kadang tinggi, kadang rendah banget. Nah, dengan bikin tindakan awalnya super gampang, Fogg ini meminimalkan kebutuhan kita akan motivasi. Ah, jadi nggak perlu nunggu mood bagus dulu gitu ya? Betul, fokusnya geser. Dari apakah saya mau ngelakuin ini, jadi apakah saya bisa ngelakuin ini. Dan jawabannya harus selalu, ya iyalah bisa wong gampang banget, gitu. Ini soal nurunin ambang batas buat mulai. Oke, masuk akal. Kemudahan jadi kunci buat start. Tapi gimana biar konsisten? Biar nempel gitu di rutinitas harian kita yang udah padat. Ada kerangka kerja spesifik nggak dari Fogg? Ada. Dan ini intinya banget dari metodenya. Dikenal sebagai model perilaku Fogg. Tapi dalam bentuk praktisnya gini. Pengait, anchor moment, perilaku mungil baru, new tiny behavior, perayaan, instant celebration. Oke, pengait, perilaku mungil, perayaan. Pengait itu apa maksudnya? Jangkar. Iya, kayak jangkar. Sesuatu yang udah Anda lakuin rutin, udah otomatis kayak nyikat gigi, nuang kopi pagi, atau pakai sepatu. Oh, rutinitas yang udah ada. Betul. Momen stabil inilah yang jadi pengingat alami buat ngelakuin perilaku mungil yang baru itu. Oke, jadi setelah momen pengait, kita lakuin perilaku mungilnya. Contoh nih, setelah saya nuang kopi pagi, itu pengaitnya, saya langsung tarik napas dalam 3 kali. Itu perilaku mungilnya. Gitu. Persis. Terus langkah ketiganya, tadi Anda sebut perayaan. Kok kayaknya agak lebay ya buat sesuatu yang sekecil itu. Dirayain justru ini. Ini bagian yang sering banget diremehin orang, tapi kata Fogg, krusial banget. Perayaan ini bukan soal nanti dapat hadiah apa gitu, bukan? Terus apa dong? Tapi tentang menciptakan perasaan positif seketika. Langsung saat itu juga setelah ngelakuin perilaku mungil tadi. Fogg nyebutnya shine. Shine. Bersinar gitu. Iya, kayak perasaan, yes, aku berhasil, aku bisa, sekecil apapun itu. Nah, perasaan ini tuh memicu pelepasan dopamin di otak. Dan secara harfiah, ini bantu ngencengin kabel, jalur saraf buat kebiasaan baru itu. Wow. Jadi kayak sinyal ke otak kita, hey, ini bagus nih rasanya, lakuin lagi ya. Gitu. Wah, jadi ada dasar neurokimiawinya ya, perayaan instan itu. Bukan cuma sugesti biar seneng aja gitu. Banget, ini beneran proses biologis di otak. Dan bentuk perayaannya nggak perlu heboh kan berarti?
Sama sekali ndak perlu. Bisa sesederhana senyum tulus aja ke diri sendiri di cermin. Atau kepalan tangan kecil di udara, kayak yes. Oke. Atau ngangguk puas. Atau cuma bilang bagus dalam hati. Kuncinya itu merasain emosi positifnya secara sadar. Langsung segera setelah lakuin perilaku mungilnya. Perasaan ini yang nanemin kebiasaannya. Ini mulai masuk akal banget nih. Jadi mulai super mudah, dikaitin ke rutinitas yang udah ada, terus langsung dirayain, biar kuat di otak. Tapi, nah ini, gimana dari sini bisa jadi transformatif? Gimana 2 push up atau 3 tarikan napas dalam bisa beneran ngubah hidup? Di mana letak pertumbuhannya? Nah, ini dia cantiknya pendekatan ini. Kebiasaan mungil tuh kayak benih kan? Oke, benih. Pas Anda konsisten ngelakuin dan ngerayainnya, akarnya tuh makin kuat. Dan secara alami, dia bakal mulai tumbuh. Anda mungkin secara spontan aja pengen ngelakuin lebih. Oh, jadi nggak dipaksa nambah porsi gitu? Enggak. 2 push-up tadi, tiba-tiba rasanya pengen nambah jadi 5. Besoknya 10. 3 tarikan napas dalam tadi, kok enak ya coba 5 menit meditasi singkat. Pertumbuhan ini nggak dipaksa, tapi muncul organik. Kenapa? Karena Anda udah bangun fondasi rasa berhasil dan momentum positif. Ada contoh nyata nggak gimana proses pertumbuhan ini terjadi pada orang, biar lebih kebayang? Ada banyak cerita di bukunya. Misalnya Linda, seorang ibu dengan 6 anak. Wah, kebayang ya repotnya. Dia merasa kewalahan banget. Pasti. Dia mulai dengan kebiasaan super mungil. Tiap pagi, pas kakinya pertama nyentuh lantai dari tempat tidur, itu pengaitnya, dia bilang ke diri sendiri, ini bakal jadi hari yang hebat. Itu perilaku mungilnya. Terus dia senyum, ngerasain sedikit harapan, itu perayaannya. Awalnya cuma itu aja. Cuma ngomong gitu sama senyum. Iya. Terus apa yang terjadi? Rasa berhasil yang dipupuk terus-terusan itu bikin dia ngerasa lebih berdaya. Akhirnya, itu ngubah cara dia ngejalanin hari-harinya yang sibuk. Dari yang tadinya ngerasa kewaran terus, jadi lebih proaktif. Pertumbuhannya itu bertahap, didorong sama keberhasilan awal yang mungil tadi. Luar biasa ya. Ada contoh lain, mungkin yang lebih ke Fishbeer gitu. Kayak tadi push up. Ada kisah Sukumar. Dia ini udah bertahun-tahun nyoba macam-macam diet, program olahraga buat nurunin berat badan. Tapi gagal terus. Wah, kayaknya banyak yang relate nih. Mungkin ya. Akhirnya dia coba Tiny Habits. Cuma 2 push-up perilaku mungil setelah dari kamar mandi. Pengaitnya. Terus dirayain dikit. Udah, simple banget. Tapi dia konsisten. 2 push up doang, emang cukup? Awalnya ya cuma itu. Tapi karena dia berhasil ngelakuin itu tiap hari dan ngerayainnya, dia mulai ngerasa kayak orang yang bisa olahraga. Ngerti nggak? Identitasnya mulai geser. Oke. Jadi bukan cuma soal jumlah push up-nya ya? Betul. Nah, dari situ 2 push up jadi lebih banyak. Terus dia nambahin jalan kaki singkat. Keberhasilan kecil yang terus-menerus itu micu tindakan lebih banyak lagi. Akhirnya, dia berhasil turun berat badan lumayan signifikan. Tapi yang lebih penting lagi, kata Fogg, dia ngubah citra dirinya. Jadi orang yang aktif dan sehat. Transformasi identitas ini buah dari kebiasaan yang mulainya seuprit tadi. Gila, ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Jadi ini bukan sekedar nambahin aktivitas baru ke jadwal ya, tapi lebih ke membangun rentetan kemenangan kecil yang dirayain. Persis. Yang kemudian pelan-pelan ngubah cara kita lihat diri sendiri dan apa yang kita percaya bisa kita lakuin. Setiap perayaan itu kayak afirmasi kecil ya, bahwa kita ini bisa bertumbuh. Tepat sekali. Dan pertumbuhan itu nggak cuma soal kuantitas misalnya, jumlah push-up-nya nambah, tapi juga soal kualitas. Gimana perasaan Anda tentang diri sendiri. Bahkan bisa merembet ke area lain hidup Anda loh. Anda itu kayak lagi ngebangun otot perubahan itu sendiri. Oke, jadi rangkuman penting nih buat Anda yang dengerin. Kalau ada perubahan besar yang pengen Anda capai, mungkin lupain dulu deh lompatan raksasa yang seringnya malah bikin kita jiper duluan. Betul. Mulailah dari langkah terkecil yang bisa Anda bayangin, yang rasanya hampir, ya ampun gampangnya gitu. Dan jangan pernah nyepelin kekuatan perayaan instan itu. Ciptain perasaan sukses shine tadi segera setelah Anda lakuin tindakan mungil itu. Biarin perasaan positif itu ngukir kebiasaan baru di otak Anda. Percaya sama prosesnya ya. Iya, percayalah pada prosesnya. Biarin kebiasaan itu tumbuh secara alami seiring waktu. Nanti dia didorong sama keberhasilan dan rasa percaya diri Anda yang juga ikut tumbuh.
Nah, sebagai penutup nih, kita lempar satu pemikiran buat Anda renungkan sendiri di rumah. Pas Anda mulai konsisten numbuhin satu atau dua kebiasaan mungil ini dan ngerayainnya, coba deh perhatiin baik-baik perubahan positif tak terduga apalagi, mungkin di area hubungan, kerjaan, atau ketenangan pikiran Anda. Yang sama sekali nggak Anda targetin di awal. Yang mungkin mulai ikut bermekaran gitu. Sebagai efek samping dari keberhasilan kecil yang Anda pupuk ini. Itu sesuatu yang menarik buat Anda eksplorasi sendiri.